Shalom sahabat Golden Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video yang kita akan lihat videonya berikut ini. Puji Tuhan, baik-baik, luar biasa Pak. Sehat. Hari ini kita mau bincang-bincang sedikit nih Pak mengenai isu-isu yang baru kita dengar belum lama ini Pak, terutama kejadian hari Sabtu kemarin, di mana secara mendadak Hamas melakukan serangan kepada Israel Pak ya. Dan ini menyita perhatian begitu banyak orang. Dan kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira prospek perdamaian Israel dan Palestina ini setelah pasca penyerangan ini bagaimana Pak? Ya, memang itu berita yang mengejutkan ya. Saya menyebutkan ini sebagai sebuah terang-terangan serangan teroris. Dan ini sesungguhnya tidak fair ya, karena apa? Hari Sabat itu kan hari di mana orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja. Dan itu persis seperti yang pernah terjadi dengan Milhemet Yom Kippur. Pada saat perang Yom Kippur itu juga ketika orang Yahudi tidak siap untuk melakukan perbuatan apapun, apalagi perang. Maka ini bagi saya adalah bukan mewakili Palestina, karena ini akan merusak prospek perdamaian ke depan. Karena Hamas itu tidak mewakili Palestina, itu adalah suara garis keras ya terhadap semua penyelesaian konflik di Timur Tengah, secara khusus adalah Israel. Dan Hamas kan tidak mengakui eksistensi negara Israel, dan ini akan menyulitkan dalam perundingan. Saya kira itu, sehingga ya ini satu fenomena yang menurut saya memang cukup mengagetkan. Pertama, karena itu dilakukan pada hari Sabat, hari suci bagi umat Yahudi, tidak boleh bekerja. Kedua, korbannya adalah orang-orang sipil. Dan dalam hukum perang sejak zamannya Hugo Grotius tahun 1590-an, bahkan sebelum tahun-tahun itu, hukum perang kuno itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap sipil, wanita, dan seterusnya. Saya kira ini merusak prospek perdamaian. Hanya senjatanya itu dari mana? Itu yang kemudian Kongres Amerika Serikat itu minta itu supaya diteliti dari mana Hamas dapat senjata itu. Apapun reaksi negara-negara terhadap insiden yang kemarin itu, cepat terjadi gencatan senjata, termasuk PBB. Saya kira itu ya tidak adil. Artinya bahwa sebuah negara yang secara hukum internasional itu resmi diserang, dan yang melakukan itu adalah kelompok yang tidak mengatasnamakan sebuah negara, tapi itu adalah sebuah organisasi, bahkan banyak sepakat bahwa itu organisasi teroris yang melakukan itu. Dan ini akan merusak prospek perdamaian Israel Palestina, bahkan akan merugikan Palestina sendiri di meja perundingan. Itu saya kira. Ternyata memang lebih rumit daripada apa yang bisa lihat. Belum lagi kalau itu dikaitkan dengan misalnya isu-isu tentang agama dan sebagainya, lebih rumit lagi. Ya. Karena banyak sekali pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum yang akan memainkan banyak isu-isu yang nggak bertanggung jawab ini. Nah, itulah yang kita prihatinkan sebetulnya ya. Menurut Pak Bambang nih, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia itu bersikap terhadap konflik Palestina Israel ini, Pak? Kalau menurut saya, kan Indonesia katanya itu negara non-blok, bebas aktif ya. Artinya kalau kita mau menjadi pendamai antara Israel Palestina, kita harus bergaul dengan dua-duanya. Jangan hanya karena informasi sepihak dari Palestina kita terima mentah-mentah langsung kita memusuhi Israel. Ya, saya kira itu kemudian yang penting untuk kita lakukan. Kalau kita membela kemerdekaan Palestina, itu tidak diwakili oleh Hamas, karena Hamas itu adalah suara garis keras dari Palestina terhadap penyelesaian konflik Israel, tidak melalui jalur dialog, tidak melalui jalur dua negara dalam koeksistensi damai. Padahal kalau kita lihat sejarahnya ya, sebetulnya
Kan kenapa itu Badai Al-Aqsa itu melakukan penyerangan tiba-tiba terhadap Israel? Itu karena pembalasan. Selama ini mereka telah memberlakukan ketidakadilan terhadap orang Palestina. Secara khusus adalah mereka melakukan penganiayaan atau apalah terhadap orang-orang di Masjid Al-Aqsa. Itu harus di cross check dong. Artinya ini suara kelompok pro Hamas, tapi tolong juga dengarkan suara Israel. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa baca Fakta Israel dari Ibu Monik, itu kan banyak memberi informasi tentang suara Israel. Harus fair dong. Ya. Saya kira itu. Jadi kita tidak bisa mendengar satu pihak. Kita mau jadi juru damai kok kita hanya mendengarkan satu pihak. Itu yang pertama. Terus kedua, kita juga harus melihat bagaimana trik-trik kelompok militan itu. Kadang-kadang beberapa orang masuk di antara kerumunan jemaah di masjid. Lah, tugasnya keamanan Israel, polisi atau tentara itu kan menangkap orang-orang militan ini yang bergabung di antara para jemaah. Lah kemudian kalau terjadi misalnya insiden salah tembak dan sebagainya, itu langsung di blow up besar-besaran. Israel membunuh orang sipil. Apa enggak sebaliknya? Justru lihat insiden yang kemarin itu, insiden Sabat lagi. Mereka melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, dan 5.000 roket dijatuhkan seperti itu. Kan tidak pilah-pilah mana yang menjadi sasaran. Kalau Israel biasanya yang disasar itu kan tempat persembunyian kelompok-kelompok militan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek sejarah, tentu dari aspek hukum internasional. Kenapa penjelasan mengatakan tidak ada negara Israel harus dibebaskan dari peta bumi? Loh, itu terus logikanya bagaimana? Artinya gini, awal dari negara Israel itu, ini terlepas dari soal agama, soal yang lain-lain, itu kan terjadi saat Perang Dunia Pertama. Jadi waktu Perang Dunia Pertama itu Inggris berhadapan dengan Jerman dan sekutunya, termasuk Turki. Waktu Turki masih menjadi istilahnya itu kekhalifahan kan. Nah kemudian mereka kalah perang, Turki ini kalah perang karena sekutunya Jerman kan. Kemudian karena Inggris dan sekutunya pemenang perang. Nah pada saat Perang Dunia Pertama itu orang-orang Yahudi yang sudah mulai aliyah dari awal abad 19 itu, mereka beli tanah-tanah dari tuan-tuan tanah dari Turki atau dari Utsmani tadi. Bahkan banyak tanah rawa-rawa yang banyak sekali penyakit malaria saat itu dibeli sama orang-orang Yahudi itu. Itu surat-surat pembelian itu diterbitkan kan banyak itu data-datanya. Ya, kemudian tempat rawa-rawa itu ditanami pohon pohon minyak kayu putih itu, eukaliptus, untuk mengusir nyamuk. Ketika kemudian jadi pemukiman secara bertahap, orang-orang Yahudi aliyah dari Eropa, dari Amerika, dari Polandia mendirikan tempat di situ. Kemudian saat Perang Dunia Pertama, orang-orang Yahudi ini membantu Inggris. Orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Palestina juga membantu Inggris. Tapi sayangnya Inggris hanya melalui deklarasi Balfour, mereka hanya menetapkan bahwa tanah Israel, tanah Palestina itu hanya untuk satu negara Yahudi, yang menimbulkan protes orang Arab. Nah ini kita sama-sama berjuang melawan Jerman dan sekutunya kok cuma negara Yahudi. Lalu lewat Komisi Lotfield tahun 1937 itu kemudian disepakati, diusulkan solusi dua negara dalam koeksistensi damai, negara Yahudi dan negara Palestina. Kemudian orang-orang Palestina dengan bantuan negara-negara Arab protes, tidak boleh ada negara Yahudi di situ. 1937 tadi ya, 1947 kemudian ada yang namanya keputusan dari Liga Bangsa-Bangsa ya, yang memutuskan bahwa artikel 181 itu loh, bahwa itu negara untuk Israel dan untuk Palestina.
Nah kemudian yang Palestina itu belum sepakat, Yahudi bisa terima. Ya. Akhirnya berdasarkan resolusi 181 tadi, kemudian mereka curi start memproklamirkan kemerdekaan Israel langsung. Nah kemudian pembagian wilayah yang 50-50 untuk Palestina untuk Israel karena serangan bangsa Arab yang mendukung Palestina. Kemudian Israel yang menang perang, ya otomatis kalau menurut hukum internasional yang menang perang akhirnya menguasai wilayah, dan seterusnya sampai nanti perang kemerdekaan tahun 48, perang Yom Kippur 67, perang 6 hari, perang Yom Kippur tahun 73, sampai sekarang ini ketika munculnya PLO, reaksinya munculnya Hamas dan sebagainya. Jadi selesaikan di meja perundingan. Dan Indonesia kalau benar-benar negara bebas aktif, ya harus mendengar dua-duanya. Saya kira itu yang pertama. Poin yang ditanyakan tadi, saya ini kadang-kadang ya kalau mendengar lagu kebangsaan Israel, kenal yang namanya Hatikvah, itu saya terharu. Saya kira gini, tidak ada satu bangsa yang pernah kehilangan, yang tidak pernah kehilangan identitasnya selama ribuan tahun kecuali Israel. Ini pembelajaran nasionalis bagi bangsa kita. Prasasti tertua yang menyebut Israel itu disebutkan dalam bahasa hieroglif, yaitu Yasir-il. Yasir-il Fikat Uben Perak. Israel tidak ada lagi, keturunannya telah binasa, itu dikeluarkan oleh Fir'aun Meren Petah I tahun 1205. Sekarang disimpan di Museum Nasional Kairo, ya. Saya pernah lihat itu. Itu prasasti tertua. Jadi artinya identitas Israel yang disebut Yasir-il itu bukan hanya klaim sepihak Torah, bukan klaim sepihak Tanakh, kitab suci Yahudi yang kemudian diwarisi utuh-utuh oleh gereja Kristen, tetapi juga dibuktikan oleh sumber-sumber sejarah. Keluarnya bangsa Israel dari pembuangan Babel atas dasar dekret dari Kores Agung, itu ada prasastinya, prasasti Slinder Kores Agung, bahkan nama Raja Daud, Raja Salomo, itu semua ada prasasti yang mendukung. Misalnya prasasti kalender Geser, prasasti Teldan yang menyebut nama Raja Daud, Bet David, itu lengkap semua. Tidak pernah identitas Israel itu hilang. Makanya nyanyiannya begini, ini dalam bahasa Ibrani ya, Kol ot balevap penima nefes Yehudi homia. Jauh di lubuk hati kami jiwa seorang Yahudi mendamba. Ulfaate misra kadima ayin lesion Sofia, dan sampai ke ufuk timur mata kami tetap melihat Sion. Bayangkan, mereka dari segala penjuru selalu melihat kepada Sion. Atlo abta tikfatenu hatikfa batsnot alpayim liot amkopsi bearseno eret Sion Yerusalem. Tetapi tidak hilang harapan kami, harapan 2000 tahun lamanya menjadi orang merdeka di tanah sendiri, di tanah Sion dan di Yerusalem. Makanya dulu pernah ada opsi kita mau pakai Uganda, tidak mau, karena negara Sion yang mereka rindukan. Jadi kita bandingkan dengan lagu kebangsaan kita, ya, Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena jiwa kita pernah nyaris mati, dicabik-cabik oleh sektarianisme, fanatisme agama. Tidak satu kita. Hilangnya Bhinneka Tunggal Ika sejak era Majapahit abad 14 telah menyebabkan negara kita pecah-pecah menjadi negara-negara lokal, negara-negara daerah. Kapan itu muncul kembali? Penemuan buku negara Kertagama yang mengingatkan wilayah Indonesia yang begitu luas. Lalu muncul Budi Utomo
yang sebagai cikal bakal kebangkitan nasional, sampai Sumpah Pemuda kita mengatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Baru muncul proklamasi 17 Agustus. Kesimpulannya apa? Indonesia tidak pernah kehilangan tanah air. Mereka tetap punya wilayah dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita, Indonesia, pernah nyaris kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Makanya hati-hati, ini menjelang tahun politik. Saudara-saudaraku, teman-temanku, semua sahabatku, jangan kita mau dipecah-pecah karena agama. Jangan mau kita dipecah-pecah karena sekte-sekte yang berbeda-beda. Mereka tidak berhutang apapun, tidak menyumbangkan apapun terhadap Indonesia. Tapi dengan air mata para patriot kita, dengan darah kita berjuang untuk negara kita. Masa kita mau dicabik-cabik oleh ideologi transnasional yang tidak punya andil, tidak punya sumbangan, tidak punya kontribusi untuk Indonesia merdeka. Kita nyaris kehilangan keindonesiaan kita, kita nyaris kehilangan kita nyaris kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Tapi kita tidak pernah kehilangan tanah air. Beda dengan Israel. Dia kehilangan tanah air berkali-kali. Ketika ditawan ke Babel, ketika Asyur, ketika perpecahan dua kerajaan, muncul kembali kerajaan Hasmonaim Makabe. Hanya bertahan sampai tahun 60-an sebelum Masehi. Setelah itu dijajah kembali oleh Roma. Dari Roma kemudian mereka mengalami diaspora tahun 70, tahun 135, baru kembali tahun 1948. Mereka nyaris kehilangan, mereka pernah kehilangan negara mereka, tanah air mereka. Tapi selama ribuan tahun mereka tidak pernah kehilangan identitas mereka. Saya orang Israel. Makanya 2000 tahun dari ufuk timur mereka merindukan Sion. Setiap Paskah, ini terlepas daripada orang Yahudi tidak terima Yesus, itu urusan lain. Itu urusan privat mereka, jangan kita urus itu. Tapi sebagai satu bangsa, melihat sejarah unik yang tercatat dalam Alkitab, siapa yang tidak tergetar dengan itu? Itu alasan orang Kristen kenapa tetap mencintai Israel. Sekalipun kita juga bisa membedakan kelompok-kelompok politik yang berlaku tidak adil terhadap orang Palestina. Begitu juga kita berjuang untuk Palestina dalam koeksistensi damai. Tetapi kita tidak berjuang untuk kelompok-kelompok fanatik sektarian yang mau menghapus sebuah negara yang sudah dapat pengakuan secara hukum internasional. Mereka pernah kehilangan tanah air, tapi tidak pernah kehilangan identitas sebagai orang Israel. Mereka rindu Yerusalem, rindu Sion. Setiap Paskah, misalnya ini Paskah tahun 150 Masehi, Lisana Haba'ah Yerusalem, tahun depan di Yerusalem. Tahun depan tiba 136, mereka masih tinggal di Babel, mereka masih tinggal di Irak, mereka tinggal di Mesir. Tahun depannya lagi Lisana Haba'ah Yerusalem. Doa ini bergema 2000 tahun. Dan Adonai Elohim, Elohi Israel, Avenu Sebasemayim, Bapa yang di surga, mendengar suara ini. Dan saya kira suara yang sama yang dulu menolong bangsa yang tertindas akan kembali untuk menolong umatnya. Semoga ini bisa membangun hubungan relasi yang baik, baik terhadap Palestina maupun terhadap Israel. Tapi bukan Palestina yang garis keras, yang fanatik, yang menjual agama, tapi Palestina yang mau duduk berunding dengan negara Israel dalam koeksistensi damai. Kita juga tidak mendukung negara Israel garis keras, yang menghalalkan segala cara demi karena klaim mereka sebagai umat perjanjian. Kita pun meyakini itu. Tapi Abraham pun ketika istrinya mati, dia beli tanah untuk istrinya, meskipun dia punya hak untuk itu, ya kan? Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari kasus serangan Sabat kemarin itu.